Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita kembali perbaharui informasi terkini ya terkait kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang beberapa hari lagi sudah memasuki hari ke-60. Kalau kita lihat dari aturan dari SOP atau Standar Operasional Pembuatan BAP, Berita Acara Pemeriksaan, menurut Kadif Humas Polda Jawa Barat bahwa kasus di Subang ini tidaklah terlalu sulit, mungkin bisa kita interpretasikan ini sebagai kasus sedang dan biasanya 60 hari SOP-nya itu adalah untuk pemeriksaan dan juga berita acara pemeriksaan ya lebih tepatnya. Tapi bisa aja ini bisa dinaikkan lagi harinya kalau memang masih belum ditemukan bukti-bukti yang sudah lengkap untuk menunjuk siapakah tersangkanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih mengenai handphone atau alat telekomunikasi yang dimiliki oleh almarhumah Amel yang menghilang. Sebenarnya kita cukup sedikit rancu ya beberapa berita di media massa. Sebenarnya yang hilang itu apa sih, Anjas? Handphonenya Amel atau Ibu Tuti atau seperti apa? Oke, ini adalah berita yang aku baca dari tribunjakarta.com. Menurut keterangan kakak korban dan sekaligus anak korban ya, ini Amel itu memiliki 3 alat telekomunikasi. Yang ketiga telepon tersebut adalah iPhone 11 warna merah, kemudian HP iPad, dan yang terakhir adalah HP dengan merek Samsung. Nah, artinya kan ini ada merek iPhone ya sebenarnya yang notabene relatif cukup mudah untuk dideteksi. Kita akan bahas sebenarnya ada juga keterangan menarik ya dari kuasa hukumnya Pak Yosef bahwa menyatakan Pak Yosef itu di tanggal 18 Agustus 2021, beberapa menit setelah dia sampai di lokasi kejadian, dia masih sempat menelpon HP-nya Amel dan masih nyambung tapi tidak diangkat. Kita akan bahas hal ini. Sebenarnya ada apa ini? Kemungkinannya kita akan analisa lebih detail. Tapi sebelum aku mulai analisanya, aku mengingatkan, jangan lupa para penonton, please subscribe channel YouTube ini, karena aku melihat baru sekitar 24%-an, which is itu lebih tinggi dibandingkan kemarin, yang sudah subscribe, tapi sisanya belum subscribe, jadi please consider buat support channel YouTube ini ya. Dan sekarang kita akan mulai langsung bahas. Yang pertama adalah kita simak keterangan dari tim kuasa hukumnya Pak Yosef dari tayangan Kompas TV yang ini dirilisnya, aku lihat di sini diuploadnya di tanggal 1 Oktober 2021, yang intinya menyatakan bahwa benar Pak Yosef sempat menghubungi nomor handphonenya Amel di tanggal 18 Agustus di pagi hari, masih bisa nyambung tapi tidak diangkat. Ini bagian cuplikannya. Hari belum telepon, jadi Pak Yosef pagi-pagi jam 7.24 telepon korban Amel, tapi handphonenya tidak ada yang angkat. Oke. 7.24 Pak Yosef itu menelpon handphone Amel tapi tidak ada yang angkat. Jadi kalau 7.24 itu artinya kan Pak Yosef kan dari keterangannya beliau dan juga kuasa hukumnya menyatakan Pak Yosef tiba di TKP itu tanggal 18 Agustus di jam 7.15. Jadi kalau 24 bedanya mungkin hanya 9 menit ya. 9 menit dari Pak Yosef menemukan kondisinya itu acak-acakan, gak kondusif. Pak Yosef lantas 9 menit kemudian menelpon HP-nya Amel dan masih menyala. Nah, sebenarnya dengan keterangan ini harusnya kita bisa melacak gitu, karena ada beberapa kejadian kan ya. Mungkin kalian yang punya iPhone tahu lah ya, kalian tuh bisa mengecek iPhone kalian kalau seandainya dipakai dengan mungkin adik kalian atau orang lain atau pacar kalian atau istri kalian dipakai iPhone-nya, itu kita bisa mengecek loh, mengecek lokasi iPhone itu berada. Ada salah satu fitur yang terkenal, ini adalah fitur di aplikasi namanya Find My iPhone. Memang untuk mengecek dengan Find My iPhone itu kita harus menggunakan ID Apple yang kita miliki. Menurut aku iPhone 11 sekarang aja udah 13 kayak, maksudnya masih dalam kategori baru lah. iPhone 11 itu masih oke lah, mungkin baru beberapa tahun lalu. Dan harusnya kalau dari pihak kepolisian sudah mengetahui ID Apple-nya si Amel, itu bisa dicek sebenarnya lokasinya di mana. Memang benar kalau untuk mengecek lokasi iPhone kita berada di mana itu menggunakan kita ID Apple kita, dan itu cuma ada satu ya, setiap iPhone itu merek iPhone cuma ada satu. Tapi ada juga kesulitannya adalah jika
uh, iPhone tersebut baterainya sudah habis atau dalam kondisi mati, memang kita tidak bisa mengeceknya lagi. Kita bisa mengeceknya, mendeteksi adalah jika iPhone tersebut dalam kondisi hidup. Tapi dari keterangan kuasa hukumnya Pak Yosep menyatakan bahwa di jam 7:24 ya sekitar itu, Pak Yosep itu masih bisa berhasil kok menghubungi handphonenya Amel, masih ada nada deringnya, tapi tidak diangkat. Setelah itu baru Pak Yosep itu menelpon anak yang lainnya lagi, yaitu adalah Yoris. Sebenarnya kalau dari situ kita bisa melihat bahwa di jam 7:24 itu kita bisa mengetahui lokasi terakhirnya berada di mana begitu. Dan aku berasumsi sebenarnya pihak kepolisian sudah mengetahui nih ID Apple-nya dari miliknya Amel, karena ini bisa didapatkan datanya tidak terlalu sulit kan ya, karena iPhone itu kan termasuk handphone mahal dan tidak dimiliki banyak orang ya. Maksudnya dibandingkan dengan merek Samsung atau merek yang lainnya yang lebih menengah gitu kan ya, nggak terlalu mahal begitu. Nah, dengan dugaan sangat 90% yakin aku menilainya bahwa handphonenya Amel sekarang sudah tidak ada baterainya lagi, sudah mati. Dengan ID Apple ini kita bisa mengetahui sebenarnya lokasi terakhir keberadaan handphone ini di mana bisa kita ketahui walaupun sekarang sudah nggak aktif lagi. Jadi mungkin aku melihat dari beberapa tayangan YouTube ya, ada beberapa konten di YouTube itu yang melakukan pencarian di sekitar Jalan Caga, di perkebunan, di sawah-sawah. Mungkin aja mereka itu mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa ada barang bukti yang dibuang di daerah tersebut. Itu aku asumsikan ya, apakah benar? Coba kalian tuliskan di kolom komentar ini. Aku menangkapnya bahwa kenapa ada banyak tetangganya yang notabene juga tinggal di daerah tersebut, yang punya channel YouTube juga, mereka melakukan pencarian alat bukti di lokasi kejadian. Apakah mereka mendapatkan informasi tersebut dari kepolisian, ditemukan diduga ada barang bukti yang dibuang di sana. Nah, dugaan kepolisian itu pasti menggunakan data yang saintifik ya. Misalnya mungkin saja polisi sudah memiliki ID Apple-nya almarhumah Amel, kemudian dicek lokasi terakhirnya memang berada di area Jalan Cagak tersebut, di sawah-sawah, karena pada saat kita melihat lokasi terakhir dari sebuah handphone iPhone yang hilang itu akan ditunjukkan map-nya gitu, kayak kita sharing location begitu. Dan menurut aku itu bukanlah hal yang sulit ya. Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah mungkin saja lokasi misalkan handphone Amel ini hidupnya terakhir kali adalah let's say jam 7:30 pagi pada saat Pak Yosep itu menelpon. Nah, mungkin saja 7:30 pagi itu sudah dimatikan terus dipindahkan ke lokasi lain lagi. Itu pun bisa menjadi kemungkinan yang menurut aku cukup besar ya, karena mungkin tim orang-orang yang melakukan eksekusi ini mereka sudah sangat well prepare ya, karena tidak ada sidik jari, tidak ada bukti-bukti yang tersisa di sana banyak ditemukan tuh, tidak ada. Kita asumsikan seperti itu. Tapi aku yakin juga pada saat mereka mengambil ketiga alat telekomunikasi yang dimiliki oleh korban, itu pasti mereka punya tujuannya untuk menghilangkan jejaknya. Mungkin saja dari ketiga alat komunikasi tersebut menggambarkan siapa orang yang datang di tanggal 17 malam itu, yang mungkin menggambarkan chatnya lagi sedang menunggu, atau bahkan ada rekaman video mereka, atau bahkan ada aktivitas yang menunjuk ke nama seseorang. Makanya ketiga alat komunikasi tersebut dihilangkan. Nah, kalau dugaan aku menduga dari teman-teman yang melakukan pencarian bukti aku lihat di persawahan, di kebun-kebun, di daerah dekat korban, itu mungkin itu adalah lokasi terakhir ya, lokasi terakhir ditemukan lokasi hidupnya handphonenya dari almarhumah Amel, tepatnya untuk iPhone 11 yang warna merah tersebut. Oke, itu adalah bagian yang menurut aku masih terus dijadikan penyelidikan oleh tim kepolisian sekarang. Dan aku yakin banget ya, handphone itu pada saat ditemukan nanti, itu pasti akan memberikan banyak petunjuk yang luar biasa. Lantas bagaimana Anjas? Apakah kita bisa mengunjungi provider begitu untuk mengecek chat, loginnya dan sebagainya? Bisa sih, tapi itu membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Harus minta izin A, B, C, D. Tapi harusnya kalau sudah bekerja sama tidak hanya ditangani dari kepolisian,
Kepolisian Jawa Barat, harusnya kan sudah dibantu sama Bareskrim Mabes Polri, aksesnya lebih gampang ya untuk mengurus hal-hal seperti itu, tapi memang dibutuhkan effort dan juga biaya yang tidak murah ya untuk mengurus hal-hal yang sifatnya privacy seperti itu. Oke, kita nantikan seperti apa kelanjutannya, apakah handphone ketiga dari alat komunikasi dari almarhumah Amel yang berupa iPhone 11 warna merah, handphone iPad, dan handphone Samsung akan diketemukan atau bisa dikembalikan lagi chat, data-data telekomunikasi yang diduga memberikan petunjuk akan kasus ini, siapa pelakunya, apakah bisa dipulihkan begitu, itu pasti juga sedang menjadi tim penyidikan untuk dipertimbangkan, dan kita memang tidak diberitahu semua hasilnya ya. Kita hanya mendapatkan informasi sedikit-sedikit dari media massa yang memang dirilis oleh pihak kepolisian. Aku rasa itu dulu yang bisa aku bahas. Aku mengucapkan terima kasih buat support kalian yang sudah berikan komen, berikan like, dan juga subscribe channel YouTube ini. Itu sangat berharga bagiku. Dan teman-teman yang sudah mengirimkan DM di Instagramku memberikan info-info banyak, terima kasih banget. Walaupun tidak aku balas, tapi aku sudah aku baca semuanya. Buat teman-teman kalau mau join, mau follow Instagramku, please follow aja di Anjas di Thailand. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Khop khun krap semuanya. Bye-bye.